tak ada yang pernah benar-benar pergi dari kamar itu. Hanya berganti nama, berganti wajah. Tapi lorong itu tetap sama, menunggu, mengamati. Kamar 13 bukan sekedar ruang, ia adalah ingatan, trauma, dan jerat yang halus. Setiap ketukan adalah undangan, dan setiap yang menoleh tidak pernah kembali sebagai dirinya yang dulu. Dan pagi itu, semuanya terulang. Petugas asrama menyerahkan kunci pada penghuni baru sambil tersenyum tipis. Selamat datang di kamar 13. Raka, mahasiswa baru, tiba di asrama tua. Petugas asrama menyerahkan kunci dan berkata pelan, "Kamar 13, ujung lorong." Raka menatapnya aneh, tapi tak berkata apa-apa lagi. Raka berjalan melewati kamar-kamar yang tampak sepi sampai ke ujung lorong dan akhirnya berhenti di depan pintu kamarnya dengan nomor ke-13. Raka masuk ke kamar, sepi dan gelap. Dia pun langsung beristirahat. Hingga akhirnya saat malam tiba, ia mendengar langkah kaki di lorong. Padahal tak ada siapapun saat ia intip. Ia mengabaikannya dan bergegas untuk tidur. Raka mulai bermimpi aneh. Dirinya berjalan di lorong yang sama berulang kali, sampai akhirnya berhenti di depan pintu kamarnya sendiri. Dalam mimpi itu, ada bayangan berdiri di depan pintunya. Samar-samar terlihat sosok hitam tinggi besar dan bertanduk di sudut lorong. Raka pun terbangun dan berkeringat ketakutan. Esok harinya, ia bertanya pada penghuni lain, tapi mereka hanya bilang, "Lorong itu kosong sejak dulu, tak ada yang tahan di kamar 13. Tapi Raka tak menghiraukannya. Ia memberanikan dirinya dan menganggap mungkin hanya bayangan saja. Raka pun kembali ke kamarnya. Matanya tertuju ke sebuah meja. Di balik laci meja, ia menemukan buku kecil, buku harian. Catatannya mirip dengan mimpi dan suara yang ia alami. Raka membaca dan mengikuti catatan terakhir di buku harian. Jika kamu membaca ini, jangan menoleh saat ketukan ketiga. Malam itu, ada ketukan. 1, 2, 3. Ia menoleh. Seketika, lampu mati. Sosok itu menyeret tubuh Raka keluar kamar menuju lorong. Ia pun berteriak ketakutan, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Sampai akhirnya, Raka menghilang tanpa jejak. Pagi hari, petugas asrama menyerahkan kunci kamar pada mahasiswa baru. Kamar 13, lorong paling ujung.